mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. Sobat Koma 3 Sam Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2022 Make Your Dream Come True. Taruna Kita masih balik lagi ya, ditemenin sama Iqbal. Kita sampai di sesi terakhir untuk ngebahas kegiatan para taruna ini. Yang ada kegiatan terdekat nggak sih Bang yang bakalan dilakukan? Kalau tingkat 3 ngapain nih? Kalau tingkat 3 nanti ada latihan untuk Praja Bakti. Oke, udah mulai persiapan ya sekarang ya. Ini juga kayak menguras tenaga nih. Tingkat 2 ngapain aja nih Bang? Sama untuk tingkat 2 juga akan mengikuti Praja Bakti. Oke. Tapi ngelihat nih ya, tadi Abang kan bisa dibilang dulu digembleng bahasa Inggris, kemudian mungkin boleh dibilang punya tingkat kompetensi bahasa Inggris di atas rata-rata temennya, karena mungkin dulu dari Abang pernah sekolah di international school begitu ya. Kemudian masuk ke Akmil, dari tadi awalnya anak international school, sipil banget, Inggrisnya jago, masuk ke Akmil. Ingat nggak dulu perjuangan untuk menghilangkan sisi kesipilannya? Dulu tuh kayak gimana tuh dulu? Dulu kalau boleh cerita sedikit nih, dulu awal-awal saya masuk Akmil nih, waktu mendaftar justru saya terhambat itu dalam bahasa Indonesia. Malah bahasa Indonesia nggak bisa dulu ya? Karena kebiasa bahasa Inggris kan. Oke. Jadi saya justru harus belajar bahasa Indonesia lagi. Oke. Untuk membiasakan diri. Mungkin ngomong sama orang tua juga pakai bahasa Inggris dulu ya di Jakarta ya? Iya, sedikit-sedikit. Kemudian kalau Bang Adimas sendiri, ini udah 2 tahun ya di Akademi Militer. Kegiatannya juga lagi banyak-banyaknya. Masih juga punya kesempatan untuk ikutan ARA OCC. Siap. Kasih tahu dong sisi-sisi beratnya di Akmil versinya Bang Dimas sendiri kayak gimana tuh? Siap. Kalau menurut saya tentunya yang paling berat itu ada melawan diri kita sendiri. Oke. Melawan rasa kemalasan kita dari kegiatan kita yang padat, dari tekanan dari tugas kita, dari senior. Jadi menurut saya itu gak ada yang berat, tapi tergantung kita sendiri, kita mau melewati hal itu dengan memberikan effort semaksimal mungkin apa tidak. Ini karena kebetulan ya, biasanya kan satu letting ya, ngomongin masa-masa kenangan satu letting. Ini kan ada adik-adiknya nih. Ingat nggak terakhir kali diusilin nama abangnya kapan tuh? Udah lama. Tadi pagi di ruang makan kena usilan apa tuh tadi pagi tuh? Tadi Mumpung pagi ada abangnya nih. nggak diusilin. Nggak ada ya. Karena katanya sih momen paling menyenangkan bagi senior adalah di ruang makan. Kalau bagi senior itu adalah di ruang makan juga yang paling berat. Apakah seangker itu ruang makan para taruna nih? Ya, itu memang udah tradisi Mas dari dulu sampai sekarang, tapi semakin sering berjalannya waktu semakin berkurang. Oke, tapi kan yang jelas tujuannya bener ya. Katakanlah kalau ditutupi namanya siapa namaku, itu kan tujuannya itu tadi untuk mendekatkan lagi rasa saling asasi asuh, harus kenal ya kan. Apalagi dengar-dengar sempat ada yang bilang justru ketika di ruang makan para junior itu lebih menyenangkan karena dia dapat makan paling banyak dibanding senior-seniornya. Apakah benar nih tingkat Itu benar sekali, karena sebagai junior kan kita lebih capek karena kita kemana-kemana lari, banyak kegiatan fisik. Jadi tentunya untuk mengimbangi kegiatan kami yang banyak, kami butuh gizi yang banyak. Dan di sana kami diberikan makan yang lebih oleh senior kami. Oke, jadi malah justru disisain malah justru ngambil duluan ya kadang kala sama senior. Kemudian ini katanya saking dekatnya ya para taruna ini, kantin Sumartal tuh jadi saksi. Siap. Seperti apa kedekatan taruna tingkat leteng di kantin Sumartal nih? Bang Hindra mungkin boleh cerita. Kalau kantin Sumartal tuh tempat kita melepas penat ya. Oke. Jadi di sana tuh ada banyak sekali rekreasi, misalkan seperti meja biliar. Oke. Ada PS pun ada. Oke. Lalu kita bisa ngeband di sana, bisa melaksanakan kegiatan kesenian, ada rampak gendang dan lain sebagainya. Terus ada kantinnya juga yang paling utama. Jadi disitulah kita momen dimana kita bisa mendapatkan makanan atau asupan gizi yang lebih dan lebih menarik lah tentunya daripada di Rukan. Oke. Itu tergambar kalau katanya nih ada yang bilang at Olive, katanya kantin Sumartal itu kalau kita nonton film Top Gun. Apakah benar Bang ada PS-annya juga? Iya benar. Itu baru ditambah sama abang-abang kami yang abituren Akmil. Baru mendonasikan PS, ada juga meja biliar. Jadi beneran ya kalau nonton film Top Gun itu kan ada satu scene di mana kalau itu sih klub ya, kayak semacam bar gitu, tapi semuanya ngumpul. Begitulah sosok kantin Sumartal ya.
Betul. Oke, kemudian Wening, boleh diceritain dong kenangan sama Kalibaben versi abang-abang nih. Terakhir masuk Kalibaben kapan nih? Udah lama. Udah Oke. waktu junior dulu. Masih junior ya masuk Kalibaben ya. Tuh. Berarti lumpurnya udah agak-agak kelupaan nih, udah lama nggak lupa. nyentuh kulit ya. Udah lupa rasanya gimana. Oke, kalau Bang Dimas sendiri kapan masuk Kalibaben? Terakhir masuk Kalibaben tuh waktu tradisi masuk resimen Taruna. Jadi Oke. kan 6 bulan awal kami masih di resimen Chandra di Muka. Oke. Jadi salah satu tradisi untuk masuk ke resimen Taruna Darat Oke. pada saat naik ke Kopral Taruna itu masuk Kalibaben dulu. Oke. Kemudian ini ada Francisca Ramadhani. Tolong dong kasih statement yang bilang kalau anak tentara itu gampang masuk Akmil versi abang-abang. Karena dari cerita tadi kayaknya gampang banget masuk Akmilnya. Apakah segampang itu versi abang-abang nih masuk Akmil? Enggak lah, masuk Akmil ini sebenarnya lumayan susah juga. Karena balik lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan memang dia pada dasarnya sudah siap, Oke. ya tentu persiapannya akan lebih mudah. Tapi kalau diri saya sendiri, saya menyadari bahwa semata saya, fisik saya itu kurang dulu. Nah disitulah kekurangan saya ketimbang teman-teman saya. Oke. Jadi saya harus belajar dan berlatih lebih keras lagi daripada teman-teman saya, dan alhamdulillah saya bisa mengalahkan orang-orang di luar sana kan. Oke. Saya bisa menjadi seorang taruna. Kalau dari Bang Dimas sendiri, apakah segampang itu anak tentara masuk Akmil? Kalau menurut saya mengapa bisa dibilang gampang? Karena kami punya sosok yang membimbing kami. Oke. Jadi kan orang tua kami atau kami punya relatif yang tentara, beliau-beliau bisa membimbing kami untuk masuk Akmil tuh bagaimana akademiknya, bagaimana jasmaninya, dan bagaimana psikotesnya. Tapi hal tersebut tuh tidak jadi faktor utama bagi kami untuk masuk. Tentunya faktor utama adalah dari diri kita sendiri, bagaimana kerja keras kita, kemauan kita, dan bagaimana kita fokus dalam proses bagaimana kita akan masuk ke army tersebut. Oke, justru karena gampangnya itu karena udah ada bukan kisi-kisi sih, tapi lebih ke udah ada penerapannya, step-stepnya itu udah dikasih tahu dari awal. Tapi secara proses seleksi sama aja ya. Persaingannya satu Indonesia soalnya, sama-sama pengen banget masuk ke Akademi Militer. Terima kasih Kiki memberikan love banyak banget. Ada juga Nugraha, ini juga makasih banget sudah bergabung. Yang udah masuk di WhatsApp juga terima kasih sekali. Ceritain dong terakhir kali dihukum kapan kena hukuman. Nah tingkat 3 dulu nih. Tingkat 3 apakah juga masih kena hukuman? Masih. Kan udah senior. Kan kita masih ada pengasuh. Ada pengasuh juga ya. Jadi pengasuh itu fungsinya untuk mungkin yang udah senior kan kita merasa terlena kan, merasa kita paling raja lah di akademi militer ini. Nah disitulah fungsi pengasuh supaya untuk mengingatkan kita lagi, supaya kita bisa lebih disiplin lagi. Tapi tetap ada ya berarti yang memantau para senior ini. Mungkin dari sisi penampilannya ada yang kurang, mungkin karena kita merasa sudah senior malas untuk nyikat sepatu, nyemir sepatu, dan setelah kita diingatkan oleh gitu. para pengasuh. Groomingnya juga diawasin banget ya berarti ya? Diawasin. Justru kalau senior justru malah lebih ketat pengawasannya, karena kita harus menjadi contoh kan bagi adik-adik kita. Kalau penampilan kita tidak baik, bagaimana junior kita? Apakah schedule-nya juga sama sibuknya sama junior nih? Kalau tingkat 3? Kalau sebetulnya schedule-nya ini rundown-nya sama, range-nya sama. Dari jam 4 pagi itu udah bangun ya intinya jelas sama. ya. Tetapi untuk kedewasaan atau waktu luang yang diberikan itu lebih banyak senior tentu. Oke, udah bisa 2 kali pesiar ya kan, salah satunya. Ya. Kalau tingkat 2 masih belum ya? Tingkat 2 ya udah ada pesiar, tapi pesiar 2 kali. hanya hari Minggu saja. Hanya hari Minggu saja. Oke. Setahun lagi hari Rabu bisa keluar ya. Tapi kan di Australia. Kalau dari Bang Adimas sendiri terakhir kali kena hukuman kapan tuh? Terakhir kali tadi pagi ya. Malah tadi pagi. Iya. Oke. Ngapain tuh? Karena di ruang makan Ruang makan lagi. lupa dengan nama senior, jadi di pusap-pusapin. Oke, cuman pusap udah standar ya kalau itu ya. Sekalian olahraga ya kan. Kemudian ini kan lagi sibuk nih semuanya. Trik atau tips and trick biar tetap bisa fokus belajar bahasa Inggris di tengah capeknya latihan. Ini kan susah ya kayaknya ya. Apalagi kan bahasa Inggris itu kalau kita belajar sendiri nggak akan bisa. Harus ada partner untuk kita conversation segala macam. Ini kalau Bang Hindra sendiri gimana tuh? Apalagi menurut saya sih yang paling manjur itu kita
kalau misalkan lagi nggak ada partner nih, Heeh. kita coba latihan bahasa Inggris ngomong dengan diri sendiri aja. Ngomong diri sendiri. Ya, imajinasi aja kita kayak ngomong sama orang lain dalam berbahasa Inggris tapi. Oke, apalagi yang saya kan bahasa Inggris nih, kuliah di bahasa Inggris kuliahnya. Betul. Lama nggak dipakai, MC bahasa Inggris sudah pakai skrip lagi nih. Dulu sih jago gitu. Nah kalau dari Bang Adimas sendiri ini mungkin kan masih karena baru lulusnya juga belum lama gitu ya. Jadi kayaknya Inggrisnya masih kepake. Tapi ini tips and trick biar tetap bisa jago bahasa Inggris ketika senior, kemudian tuntutan latihan lagi banyak-banyaknya. Kalau dari saya sama seperti senior kami, jadi kalau misalkan ada partner, kami bisa saling berbincang seperti menceritakan bagaimana hari itu dengan bahasa Inggris. Oke. Kalau tidak ada partner bisa ngomong sendiri. Oke. Tentunya kalau saya khususnya kalau misalnya pada saat pesiar, saya pasti meluangkan waktu untuk membaca buku dalam bahasa Inggris, kemudian menonton film yang saya suka berbahasa Inggris tanpa subtitle bahasa Indonesia. Oke, ini ada juga Devina, kasih tahu dong waktu luangnya para taruna itu kapan aja selain pesiar. Emang ada waktu luang di dalam? Ada. Kalau 3-3 itu dia biasanya setelah selesai kegiatan pelajaran di kelas, Oke. itu sore hari, itu Oke. kita diberikan waktu untuk oraum atau olahraga umum. Oke. Itu sesuai kemampuan dan keinginan kita. Misalkan Oke. kita ingin bermain bola, mau Oke. lari, mau berenang, itu terserah kita. Nah, ini yang di Pasar Sabtuan, sahabat Tidar setiap hari Sabtu udah ngecek tempat olahraganya. Nah, ini kalau tiap sore misalkan ke Fitness Center sebelahnya itu ada tenis outdoor ya. Ya, ada. Ketika ada lagi ikutan oraum tadi, olahraga umum, Iya. apakah juga boleh gabung tuh masyarakat Boleh, silakan. Asal jangan mengganggu kegiatan taruna yang lain ya? Yang lain. Cuma main tenis doang sih, main ya skill kan? main nggak apa-apa. Kalau tingkat 2, luangnya kapan aja? Kalau untuk tingkat 2, kami waktu luang saat belajar malam. Oke. Jadi dari setelah makan malam sampai Oke. sebelum malam itu ada waktu luang kami. Oke, menarik sekali. Pertanyaannya sudah habis. Terima kasih banget yang sudah gabung di WhatsApp dan juga live Instagram kita di @radiotidar_fm. Sebelum pamit, ini pesan-pesan untuk yang kepengen banget masuk ke Akademi Militer, calon-calon junior nih. Dari Bang Hindra dulu mungkin. Pesan saya adalah berlatih sekeras mungkin, persiapkan diri Anda sebaik mungkin, karena apapun di dunia ini tuh tidak ada yang tidak mungkin untuk kita capai. Asal kita mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar, pasti semuanya bisa kita capai. Oke, kalau dari Bang Adimas sendiri nih, tingkat 2 udah 2 tahun di Akmil nih. Pesan untuk calon adik tingkatnya besok. Pesan saya jangan pernah menyerah, jangan takut untuk bersaing. Oke. Jangan pernah mendengarkan kata orang, dia anak tentara pasti bakal masuk. Bagaimana itu semua tergantung dari diri sendiri. Jadi tetap fokus saja pada diri sendiri dan berikan yang semaksimal mungkin dalam melaksanakan tesnya. Oke, menarik sekali pembahasan kita sore hari ini, sahabat Tidar. Banyak yang inspiratif dari Serma Datar Hindra Sakti yang bakalan kuntar, sukses untuk kuntar di Australia 2 minggu, dan juga Sersan Taruna Adimas Raditya yang bakal mengikuti Australian Regular Army Officer Commissioning Course. Sukses 1